Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan dua hal ya yang membuat gugatan Anda itu dikabulkan, atau kalau posisi Anda sebagai tergugat itu Anda tetap menang ya. Intinya dua hal ini yang membuat Anda memenangkan sebuah perkara atau sebuah konflik di pengadilan seperti itu. Saya ingatkan dulu ya, untuk konsultasi Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ya. Setelah itu nanti kita bahas untuk pertanyaan yang sudah Anda kirimkan seperti itu. Kembali lagi ya, untuk dua hal ini yang membuat gugatan Anda ini dikabulkan atau Anda memenangkan perkara, yaitu Anda harus bisa membuktikannya ya. Yaitu yang pertama, Anda harus bisa membuktikan yang namanya faktum atau peristiwa ya. Yang pertama adalah faktum atau peristiwa, dan yang kedua adalah ius atau hak. Jadi dua hal ini yang melatar belakangi sebuah gugatan atau sebuah konflik sebenarnya. Ketika Anda bisa membuktikan yang namanya faktum atau peristiwa dan ius atau hak Anda, itu pasti majelis hakim akan memiliki keyakinan dan akan mengabulkan gugatan atau perkara Anda, jadinya akan dimenangkan. Seperti itu. Sebenarnya ini juga sudah diatur ya dalam hukum acara, yaitu pada pasal 163 HIR ya, atau juga diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata atau BW Bergelut Wetboek, yang artinya barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menegakkan haknya ya, untuk membantah adanya hak orang lain ya, maka orang itu harus membuktikan adanya peristiwa tersebut ya. Jadi peristiwa yang pertama, faktum ya, peristiwa. Jadi peristiwa ini harus dibuktikan, Anda harus bisa membuktikan peristiwa tersebut. Yang namanya peristiwa tersebut ini bukan semua peristiwa, namun peristiwa tersebut harus peristiwa hukum ya. Tidak semua peristiwa itu ya termasuk peristiwa hukum. Jadi yang termasuk peristiwa hukum contohnya yaitu peristiwa ketika Anda membuat sebuah perjanjian antara Anda dan teman Anda, itu membuat perjanjian itu disebut peristiwa hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban, dan itu memberikan masing-masing itu memberikan beban hukum masing-masing, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi perjanjian tersebut adalah peristiwa hukum ya. Jadi ketika Anda mengajukan gugatan di pengadilan mengenai peristiwa tersebut, Anda nggak perlu membuktikan bahwa Anda temannya tergugat, Anda saudaranya pihak tergugat, atau membuktikan bahwa posisinya Anda adalah sudah teman karib ya, telah melaksanakan sudah lama berteman, itu nggak perlu. Anda cukup membuktikan saja peristiwa hukumnya, yaitu Anda bisa membuktikan peristiwa hukumnya yaitu perjanjian tersebut dengan membuktikan adanya perjanjian. Oh ya, ini saya sudah melakukan perjanjian jual beli barang, misalnya jual beli tanah ya, sudah melakukan jual beli tanah antara A dan B. Namun peristiwa hukum ini kan menimbulkan hak dan kewajiban ya, yang harusnya memiliki yang membeli itu harus menyerahkan uang, sedangkan yang menjual harus menerima uang ya kan, seperti itu. Tapi salah satu pihak mengingkarinya aturan prestasi, maka Anda tinggal membuktikan peristiwa tersebut, peristiwa hukumnya dibuktikan, hak-haknya atau iusnya. Yang kedua tadi, iusnya itu juga harus dibuktikan. Oh, ini salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Oh, ini salah satu pihak haknya tidak terpenuhi. Seperti itu. Pada intinya, sebuah peristiwa atau sebuah permasalahan dan sebuah konflik hukum ya yang masuk pengadilan, itu pasti ada yang namanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak. Misalnya kewajibannya tidak dijalankan ya, sehingga hak orang lain tidak diperoleh ya, seperti itu, sehingga terjadi konflik. Misalnya terjadi jual beli ya antara seseorang, setelah itu uangnya sudah dikasihkan namun barangnya tidak diberikan, seperti itu ya kan, akhirnya jadi konflik. Jadi Anda cukup membuktikan dua ini tadi. Yang pertama adalah peristiwa hukum ya, perjanjiannya, baik itu perjanjian secara tertulis atau secara lisan, tapi saya sarankan secara tertulis karena kalau secara lisan sulit untuk membuktikannya.
Setelah itu iusnya atau hak Anda. Hak Anda ini sebagai penjual dan pembeli kan sudah melekat ya ketika sudah ada peristiwa hukum, maka hak-hak tersebut juga sudah langsung ada. Saya sebagai pembeli sudah menyerahkan uang, harusnya tanah tersebut menjadi beralih ke saya, bukan kok malah dibawa kabur. Atau misalnya jual beli mobil, harusnya mobilnya diserahkan ke Anda tapi mobilnya dibawa kabur. Seperti itu. Jadi ini dua hal tadi yang akan membuat Anda menang perkara atau gugatan Anda di pengadilan itu akan dikabulkan jika Anda bisa membuktikan dua hal ini tadi, yaitu peristiwa hukumnya dan haknya atau ius. Seperti itu. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.